pancaran rahmat Allah bagi jiwa penat, perhentian yang indah di surga ku dapat. Baik. Selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semua yang sudah hadir. Dan malam ini adalah malam ketiga di acara revival kita. Saya ucapkan selamat datang. Pembahasan yang sangat menarik yang boleh kita ikuti selama beberapa hari ini. Baik, sebelum kita memulai, mari saya undang kita untuk berdoa di dalam hati, untuk mengundang Roh Kudus boleh hadir di dalam hati kita masing-masing. Oke, kita mulai dengan lagu buka. Kita akan menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap, halaman 318. Jangan ditaklukkan oleh godaan, tuju kekuatan dan kemenangan, lawan dan bertahan terhadap setan. Pandang pada Yesus yang peliharakan, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Meski dunia panggil, janganlah dengar. Kalaupun digoda, lekaslah sadar. Teladan yang benar tetaplah cari. Pandang pada Yesus yang sungguh suci, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Semua orang akan dapat mahkota yang kalahkan setan oleh percaya. Hati yang baharu diberi
Baik, sebagai doa buka, saya undang Saudara Sony Wauruntu untuk pimpin kita dalam doa buka. Mungkin di unmute Om Son. Oh iya, diambil. Kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di malam hari ini kami datang memuji Engkau karena kasih karunia Tuhan dan rahmat-Mu yang baru setiap hari Engkau berikan bagi masing-masing kami. Kami boleh berada dalam suasana hari Sabat-Mu yang suci dan kudus. Dan di malam hari ini kami akan melanjutkan kegiatan revival untuk membangun kehidupan kami, kerohanian kami untuk hidup di dalam Tuhan. Hamba-Mu, Saudara Elvi Sumanti yang nanti akan menguraikan pembahasan malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus akan dikaruniakan kepada hamba-Mu ini, sehingga materi dalam revival ini akan bermanfaat kepada semua para pendengar. Tuhan akan memberkati semua alat-alat yang digunakan di dalam revival di malam hari ini, baik di studio dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika penyampaian firman yang akan menjadi kebenaran di malam hari ini akan membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan kami di malam hari ini, sehingga ada damai sejahtera yang melimpah yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Firman dan puji-pujian yang nanti kami akan dengarkan di malam hari ini, biarlah itu akan membawa berkat agar kami terus hidup di dalam kebenaran dan kami boleh hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan dinyatakan di dalam kehidupan. Berkati semua pemirsa yang siap untuk mengikuti revival di malam yang ketiga ini. Berkat Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga kami melangkah lebih maju lagi untuk lebih setia menjadi umat Tuhan yang menanti hari kedatangan Tuhan. Dan ketika Yesus datang, semua umat-umat yang setia akan mendapatkan tempat rumah Bapa yang Kau siapkan di dalam kehidupan kami. Berkati di malam hari ini Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita patut berbahagia karena kita akan mendengarkan lagu pujian, 2 lagu pujian. Yang pertama saya akan undang keluarga Karundeng Dotulong, dan yang kedua instrumen oleh adik Melan dan Filia. Saya persilakan. Lagi di mute. Oke, sorry. Mari kita akan menyanyi sekali lagi saat ini. Ada satu salib di bukit Golgota, satu langgam kita
salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itu derita jadi cintaku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, aku duka dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan setia menderita hina. Tuhan telah memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaan-Nya. Salib itu derita jadi cintaku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, aku duka dengan mahkota. Amin. Amin. Selanjutnya Adik Melan dan Filia, silakan.
Terima kasih untuk dua lagu pujian yang berturut-turut yang sudah dibawakan. Sungguh merdu dan kiranya boleh menguatkan iman kita untuk lebih dekat, lebih setia kepadanya. Kita memasuki acara inti. Saya undang pembicara kita untuk menyampaikan pekabaran firman pada malam hari ini. Baik, terima kasih Saudara Allen. Selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Adalah satu sukacita kita boleh berkumpul bersama-sama kembali lagi, walaupun secara virtual, untuk mempelajari firman Allah. Dan kita berterima kasih. Allah berkata, Kristus berkata bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Dan malam ini kembali kita akan mendengarkan Kristus menghajar kita untuk membangunkan kerohanian kita. Dan sebelum kita lanjut, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam sorga, biarlah hati kami akan berkobar-kobar ketika Kristus berbicara kepada kami, dan ketika Kristus membukakan kebenaran kitab suci kepada kami. Dan biarlah apa yang akan kami dengar bukan hanya menjadi satu pengetahuan saja, Tuhan, tapi ini akan menjadi satu pengalaman yang mengubahkan hidup kami. Inilah doa kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, izinkan saya untuk share screen. Ya, oke, baik. Bentar. Ya, alright. Malam pertama kita membahas topik tentang kepada jemaat di Laodikia. Menunjukkan di mana kita berada, dan kemudian apa yang akan Allah lakukan melalui jemaat ini. Tadi malam kita melihat tentang keelahian Kristus dan kemanusiaan Kristus ketika kita membahas tentang Wahyu 3:14. Inilah firman dari Dia. Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala ciptaan Allah. Kita melihat bahwa Kristus sanggup untuk menyelamatkan kita tadi malam. Dan malam hari ini, kita akan membahas Wahyu 3 ayat 20. Kita akan mengambil frase di Wahyu 3 ayat 20, yaitu kata, lihatlah aku. Terlebih khusus kita akan membahas satu topik yang singkat, yaitu Revelation to Revolution. Bagaimana Kristus akan menyatakan dirinya, kemudian Kristus akan melakukan satu revolusi yang luar biasa di atas dunia. Tapi sebelum dia melakukan revolusi yang besar di dunia, dia ingin melakukan revolusi di dalam jemaat kita. Dan sebelum dia melakukan revolusi tersebut di jemaat, dia ingin melakukannya melalui keluarga. Dan sebelum dia melakukan melalui keluarga kita, dia ingin melakukan revolusi itu di dalam pribadi-pribadi kita. Mari kita lanjut. Tadi malam secara ringkas kita melihat bahwa setan mengetahui bahwa umat-umat Allah jika mereka bersekutu dengan Kristus, mereka akan memiliki kekuatan dan sanggup mengalahkan dia. Itulah sebabnya setan akan berusaha untuk mengganggu, menggoda, dan menyesatkan umat Allah, supaya mereka tidak akan bergantung kepadanya. Tadi malam kita melihat setan bekerja dengan cara mendustai, memberikan dusta, kemudian dia akan membunuh dan membinasakan kita. Setan mengetahui bahwa umat-umat Allah yang berada di dalam Kristus akan memiliki kekuatan yang luar biasa yang sanggup untuk mengalahkan setan dan semua bala tentaranya. Dengan demikian, tadi malam kita lihat bahwa pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran untuk mengizinkan Kristus berada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Mari kita lanjut. Tema besar pertentangan yang besar yang akan kita lihat malam hari ini adalah seperti ini kira-kira. Setan akan berusaha untuk masuk ke dalam hati kita. Dia ingin merusakkan hati kita. Setan bekerja dari luar
untuk masuk ke dalam hati kita, sedangkan Kristus cara bekerjanya adalah dari dalam keluar. Dengan kata lain, setan akan menggunakan situasi-situasi di sekitar kita. Dia akan menggunakan kemalangan kita. Dia akan menggunakan situasi ketika Anda putus dengan pacar Anda. Ia akan menggunakan situasi ketika Anda tidak memiliki makanan. Ia akan menggunakan situasi ketika Anda harus berhadapan dengan penyakit yang sepertinya akan merenggut nyawa Anda. Dia akan menggunakan situasi-situasi tersebut untuk dapat masuk ke dalam hati kita dan mempengaruhi cara berpikir kita. Sebaliknya, Kristus ingin masuk dari dalam hati kita supaya dengan Kristus yang berada di dalam hati kita, kita akan dapat menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakkan bagi kita. Dengan Kristus yang ada di dalam hati kita, kita sanggup untuk menghadapi penyakit yang akan merenggut nyawa kita. Dengan Kristus yang ada di dalam hati kita, kita akan sanggup menghadapi penganiayaan, penindasan, ketelanjangan, kelaparan, atau bahaya, atau pedang, seperti kata Paulus di dalam Roma pasal 8. Nah, mari kita lihat cara kerjanya malam hari ini. Jadi sekali lagi, mari kita lihat yang pertama adalah bagaimana cara setan bekerja. Kita kembali ke Taman Eden. Ini diambil dari buku Para Nabi dan Bapa, bahasa Inggris, halaman 54, dan diterjemahkan dengan menggunakan Google Translate. Apa yang akan setan lakukan kepada Hawa? Dia menggoda manusia untuk, pertama, tidak mempercayai bahwa Allah mengasihi kita. Jadi dari situasi yang ada, ketika Anda diputuskan pacar Anda, ketika Anda ingin berkuliah tapi sepertinya tidak ada uang untuk kuliah, ketika Anda tiba-tiba diserang dengan penyakit, dan kemudian Anda tidak memiliki apa-apa, ketika ada masalah di dalam rumah tangga, setan akan menggunakan masalah tersebut untuk menggoda kita, menyatakan bahwa Allah tidak mengasihi engkau. Dan dusta berikut yang akan setan bawa ke dalam hati kita adalah supaya kita meragukan kebijaksanaannya. Tuhan, bukankah kami sudah membangun hubungan cukup lama? Kenapa harus berpisah? Tuhan, bukankah ini pekerjaan yang saya butuhkan di saat seperti ini, tapi saya harus kehilangan pekerjaan? Dan setan akan datang untuk berkata, Allah tidak mengasihi engkau. Allah tidak ingin memberikan yang terbaik bagi kamu. Dan itu yang terjadi pada Hawa. Jadi mari kita lihat. Setan menggoda untuk tidak taat, ini perbuatan, melalui menuntun mereka percaya. Jadi cara setan bekerja adalah, dia mempengaruhi cara kepercayaan kita, cara kita melihat terhadap satu hal, sehingga cara melihat tersebut akan mempengaruhi tindakan kita. Dan terkadang kita tergoda untuk coba mengatasi perbuatan-perbuatan dengan melupakan bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu hanyalah buah, tetapi sumber perbuatan tersebut ada di dalam hati, yaitu apa yang mereka percayai. Ketika manusia memilih untuk tidak mempercayai Allah, maka saya akan memilih pasangan hidup saya tidak seperti dengan apa yang Allah inginkan. Ketika saya tidak mempercayai Allah, saya akan mencari satu karir atau perbuatan tindakan saya di pekerjaan saya akan sedemikian rupa untuk mengantungkan saya karena saya memiliki persepsi yang berbeda tentang Yesus. Dengan kata lain, kepercayaan saya menuntun saya kepada perbuatan-perbuatan tertentu. Dan saudara lihat di sini, Hawa benar-benar mempercayai perkataan setan. Selanjutnya, dia tidak mempercayai kata-kata Tuhan dan inilah yang menyebabkan dia jatuh. Kita tidak dapat mempercayai setan dan mempercayai Allah pada saat yang bersamaan. Ketika kita mempercayai setan, maka pasti kita akan tidak mempercayai Kristus. Dan seterusnya. Dan kejatuhan Hawa bukan pada saat dia memetik buah tersebut,
Tapi pada saat dia lebih mempercayai setan, atau ketika dia tidak mempercayai kata-kata Allah bahwa jangan makan buah dari pohon itu. Saudara lihat di sini, Roma 14 ayat 3. Dosa Hawa dimulai bukan pada saat Hawa memetik buah tersebut, tapi dosa Hawa ketika dia meragukan Allah, ketika dia tidak mempercayai Allah. Roma 14 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kapan Hawa berdosa? Bukan ketika dia memetik buah itu, tapi ketika setan memberikan dusta ke dalam pikirannya bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada janji atau masa depan yang Allah berikan kepadamu. Memetik buah hanyalah akibat dari karena cara berpikir yang telah mengadopsi cara berpikir dari setan. Di manakah kepercayaan itu berada? Saudara perhatikan, Roma 10 ayat 9. Kepercayaan itu ada di dalam hati kita. Jadi, setan berusaha untuk masuk ke dalam hati kita dengan memberikan dusta-dusta, sehingga ketika kita mempercayai dusta dari setan, maka kepercayaan kita terhadap apa yang setan katakan akan ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Tadi malam kita melihat dua kelompok jemaat Laodikia. Satu yang keduniawian, mereka yang beranggapan bahwa pekerjaan mereka tidak ada hubungannya dengan penebusan. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mementingkan perbuatan mereka, menganggap bahwa dengan perbuatan-perbuatan tersebut mereka dapat menyenangkan hati Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan tersebut mereka dapat membawa diri mereka selaras dengan Tuhan. Kita sudah melihat kesalahannya ada di mana tadi malam. Dan apa dusta yang mereka percayai? Yang keduniawian akan berkata bahwa Allah tidak ingin kami menikmati apa yang ada di dunia ini. Sedangkan yang formalitas agama percaya bahwa mereka percaya kepada apa yang setan katakan bahwa mereka tidak cukup benar. Sehingga supaya mereka diterima oleh Allah, mereka harus melakukan perbuatan ini, itu, dan seterusnya. Dengan kata lain, mereka melalui perbuatan mereka, mereka ingin mendapatkan kasih daripada Allah. Mereka lupa dalam Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Jadi, perbuatan yang kita lihat, persinahan yang terjadi, pornografi yang menjadi kutuk bagi gereja saat ini, hal-hal yang lain, pemberontakan yang kita lihat, itu hanyalah buah, dan yang harus diselesaikan adalah pada hati. Itulah sebabnya Amsal 4:23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Matius 15 mengingatkan kita bahwa pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, itu hanyalah buah. Dan kita terkadang coba untuk menghindari hal-hal ini, kita mencari kesibukan yang lain. Kita lupa bahwa itu hanyalah mencoba memodifikasi buah, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahan. Karena masalahnya ada di mana? Dari hati. Itulah sebabnya Roma 11 ayat 16 berkata, jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga adalah kudus. Jadi di mana intinya? Akar. Dan kita lihat tadi, intinya ada di mana? Di hati. Bagaimana cara setan merusak hati? Memberikan pengajaran-pengajaran yang salah. Dan pengajaran itu sayang sekali muncul di rumah-rumah kita, di televisi-televisi, acara-acara yang kita nonton, apa yang kita baca, ataupun apa yang kita lihat di internet. Tanpa kita sadari, kepercayaan itu sementara mempengaruhi pikiran kita, dan tanpa kita sadari, buah-buah sementara dihasilkan. Dan apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Kapak sudah disediakan pada akarnya.
Dan pohon yang mengeluarkan buah yang jahat, yang tidak baik, akan dipotong. Dan bukankah itu tujuan setan? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yohanes 10 ayat 10 bukan hanya berfokus kepada apa yang akan setan lakukan, tapi dia berfokus pada apa yang akan Kristus lakukan. Dan pelajaran kepada jemaat Laodikia berfokus kepada Kristus. Pekabaran kepada jemaat Laodikia bukan untuk melihat kelemahan-kelemahan kita, tapi untuk melihat apa yang dapat Kristus perbuat melalui mereka di dalam hati mereka. Sehingga dari apa yang terjadi di dalam hati mereka akan ada buah-buah yang luar biasa yang akan dihasilkan. Mari kita lihat. Setan bekerja dari luar untuk menghancurkan yang ada di dalam, sehingga muncul pikiran-pikiran seperti itu. Tetapi Kristus akan bekerja dengan cara yang berbeda. Caranya adalah dia akan bekerja dari dalam, sehingga Kristus yang ada di dalam hati akan sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada. Mazmur 46, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, Allah ada di dalam kota itu. Anda baca, ini luar biasa. Kristus berada bersama umatnya. Terjadi masalah keuangan, itu tidak akan memisahkan kita dengan kasih Kristus. Karena setan akan selalu membuat situasi di sekitar kita sedemikian rupa untuk menghancurkan kepercayaan kita kepada Kristus. Tapi Kristus yang menguasai hati kita akan dapat menguasai segala sesuatu. Pena Inspirasi berkata, kita membutuhkan orang-orang yang tidak akan dikuasai oleh situasi, tetapi yang akan menguasai situasi. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Kristus yang mengendalikan segala sesuatu tinggal di dalam diri mereka. Kita lanjut. Judul kita, Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku. Fokus pekabaran jemaat Laodikia bukan kepada orang-orang di jemaat Laodikia. Orang-orang yang membandingkan diri mereka dengan orang lain, karena mereka telah melayani lebih lama dibandingkan orang lain. Fokusnya bukan kepada orang-orang di Laodikia yang merasa mereka berhak untuk mendapatkan reward yang lebih besar karena pekerjaan mereka bagi Tuhan lebih berat dibandingkan orang lain. Bukan. Fokus jemaat Laodikia adalah untuk melihat kepada siapa? Kristus, kepada aku. Oke? Mari kita lihat apa yang Kristus perbuat. Kristus berdiri. Di mana? Di muka pintu. Apa yang dilakukan? Dia mengetok. Dan jika ada yang buka, apa yang akan dia buat? Aku mau masuk untuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dengan siapa? Dengan orang jemaat Laodikia yang menjadi serupa dengan dunia, seperti yang kita baca tadi malam. Dengan jemaat Laodikia yang seperti orang Farisi, yang kita bahas tadi malam. Dan Kristus ingin duduk makan bersama dengan mereka. Dan bukankah itu komplain yang diberikan bahwa, lihat, ia duduk bersama-sama dengan orang berdosa, yaitu para pemungut cukai dan para pesinah. Siapakah Kristus yang ada di sini? Ingat tadi malam? Kristus yang adalah manusia yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Siapakah Kristus yang berdiri di sini? Kristus yang ada ilahi, yang adalah Allah, yang memiliki segala berkat sorga untuk diberikan kepada manusia. Dialah yang berdiri di depan pintu kita, dan sementara mengetok, dan dia memanggil kita untuk melihat kepadanya. Pertanyaannya adalah, kalau begitu apa ini hati? Apa ini pintu? Karena Kristus berdiri di pintu. Mari kita lihat 2 ayat secara singkat.
Kejadian 4 ayat 5-7. Ini tentang Kain dan Habel. Jadi Kain berada pada satu situasi yang tidak mengenakkan oleh karena dia ditegur. Bagaimana cara Allah menegurnya? Ketika Allah berkata bahwa ketika Allah menunjukkan persembahannya tidak diterima. Dan kemudian Tuhan berkata, "Mengapa hatimu panas dan murka muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, di mana saudara? Dosa mengintip di depan pintu." Dosa ingin masuk di dalam pintu, Kejadian 4 ayat 5. Jadi ada satu situasi yang tidak mengenakkan, kemudian dosa ingin untuk masuk ketika kita merasa terganggu dengan situasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, ada Kristus yang berdiri dan mengetok dan dia ingin masuk. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kita akan membukakan pintu hati tersebut? Jadi pintu di sini adalah hati. Anda lihat komentar pena inspirasi tentang Kejadian 4. Anda lihat, perhatikan, konsisten dengan apa yang kita bahas di atas. Gantinya mengakui dosanya, Kain terus bersungut bahwa Allah tidak adil. Melalui situasi yang tidak mengenakkan tersebut, setan berhasil memasukkan tuduhannya. Apa tujuannya? Supaya tidak mempercayai kasih Allah dan meragukan kebijaksanaannya. Dan pada saat itu, melalui situasi tersebut, Kain mulai menyatakan bahwa Allah tidak adil. Allah tidak adil. Saudara-saudara, saya tidak tahu, mungkin pada saat seperti ini, ada di antara kita yang berada pada masalah keluarga yang sangat rumit. Dan setan ingin menggunakan hal ini untuk menunjukkan kepada kita, untuk memberikan satu kepercayaan palsu bahwa Allah tidak mengasihi Anda. Mungkin di antara kita ada yang sementara kehilangan pekerjaan dan kemudian setan mendatang untuk membisikkan satu dosa, satu kepercayaan, yaitu Allah sudah meninggalkan engkau. Allah tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan Allah itu tidak perlu dipercayai. Gunakan akalmu sendiri. Mungkin di antara kita ada yang suka untuk berkuliah, tapi menghadapi masalah keuangan yang sangat rumit. Dan setan akan datang dengan menawarkan satu kepercayaan bahwa Allah tidak mengasihi engkau, atau ayo coba cara seperti ini. Jangan mempercayai kebijaksanaan Allah. Padahal mungkin pada saat seperti ini, Allah mengizinkan itu terjadi, supaya ia boleh menunjukkan kemuliaannya, sebagaimana ia menunjukkan kemuliaannya kepada Lazarus pada saat permohonan Maria dan Marta tidak dijawab oleh Kristus. Tapi ternyata di balik trauma, di balik yang ada hal tersebut, Kristus ingin menunjukkan satu hal yang luar biasa. Saat seperti ini, setan sementara mengintip di depan pintu. Dan pada saat yang sama, Kristus juga mengetok di depan pintu, karena Kristus ingin masuk ke dalam keadaan kita saat ini. Kalau kita baca Wahyu pasal 3 ayat 20, dia berkata seperti ini, "Behold, I stand at the door." Lihat, aku berdiri di depan pintu. Itu adalah present tense. Itu adalah present tense. Kata waktu saat ini. Jadi ketika Anda berada dalam masalah keuangan, Kristus sementara mengetok. Kapan? Bukan kepada jemaat Laodikia yang ada di zaman Yohanes, tetapi saat ini, pada saat ini, ketika Anda sementara mendengarkan firman ini. Ketika Anda diperhadapkan dengan kebingungan, apa yang harus saya buat? Saya diminta untuk melakukan hal yang salah, dan jika saya tidak melakukannya, saya akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saya akan kehilangan mimpi saya. Saat ini, setan sementara berbisik, tapi Kristus juga sementara mengetok. Kepada siapa
Anda akan membuka pintu. Tentunya Kristus ingin supaya kita melihat kepada Kristus, bukan melihat pada situasi kita. Kristus ingin kita melihat kepada apa yang Kristus telah sediakan seperti yang kita pelajari tadi malam. Bukan apa yang tidak dapat saya lakukan saat ini. Fokus jemaat Laodikia bukan pada kelemahan-kelemahan anggota jemaatnya, tetapi pada kekuatan, kepada kasih karunia, dan kepada kemahakuasaan Kristus yang adalah Allah dan juga adalah manusia yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Mengapa? Ia pernah melalui semua permasalahan yang kita hadapi. Ia pernah dicobai, dan pencobaan yang dia rasakan jauh lebih besar daripada yang kita rasakan. Mengapa? Kristus dapat saja melakukan sesuatu hal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan keilahiannya. Tetapi fakta dia memilih untuk menutup keilahiannya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, menunjukkan bahwa sebagaimana Kristus telah menang oleh karena bergantung kepada Allah, kita pun dapat menang oleh bergantung kepadanya. Jadi apa pintu yang pertama? Pintu itu adalah izin untuk masuk ke dalam hati kita. Yesaya 26 ayat 20. Saudara bisa baca pasal ini, pasal yang luar biasa, berbicara tentang akhir zaman, ketika 7 malapetaka itu dijatuhkan kepada kepada seluruh dunia. Dan ketika 7 malapetaka sementara dijatuhkan, Yesaya 26 ayat 20 berkata, "Mari bangsaku masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya." Kalau kita hubungkan dengan Mazmur 91, itu adalah persekutuan dengan Kristus. Jadi pintu itu adalah sesuatu yang harus kita buka, supaya kita boleh bersekutu dengan Kristus. Dengan kata lain, pintu itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk memiliki waktu yang intim dengan Kristus. Pintu yang menjadi penghalang antara saya dan saudara, mungkin pekerjaan kantor kita. Pekerjaan itu begitu menyita waktu. Saya tidak berkata bahwa kita harus berhenti dari pekerjaan, tidak. Kita harus mencari Allah. Kristus di dalam kemanusiaannya, ketika dia bekerja, saudara lihat, pelajari tentang kehidupan doa Kristus. Ada saat di tengah-tengah pekerjaan dia memilih untuk berhenti sejenak, dan kemudian dia mencari Allah melalui doa. Pintu tersebut mungkin pergaulan kita. Kita begitu banyak meluangkan waktu dengan sahabat-sahabat kita dan melupakan waktu yang harus kita luangkan dengan sahabat terbaik kita yang sementara mengetok di depan pintu, ingin memiliki waktu dengan kita. Kita lihat selanjutnya. Aku berdiri di depan pintu. Jika ada yang mendengar dan membukakan. Kisah ini akan terjadi, Kristus hanya akan masuk jika kita mendengar dan jika kita membukakan pintu. Siapa yang akan buka pintu? Saya yang akan membuka pintu tersebut. Mari kita coba lihat pena inspirasi. Dia berkata seperti ini. Bentar, saya mau coba. Ya, ini dia. Oke, kita tidak dapat mengubah hati kita. Kita bahkan tidak dapat memberikan kasih sayang kepada Tuhan. Tapi kita dapat memilih untuk melayani Dia. Saat ini di setiap situasi selalu ada dua hal yang akan mengetuk di pintu kita. Kita mengizinkan setan atau kita mengizinkan Kristus. Lihat, membuka pintu itu adalah kehendak. Dan jika kita membuka pintu, jika kita menyerahkan bahwa saya mengizinkan Kristus untuk masuk, maka Dia akan bekerja di dalam kita. Oke, kita lihat.
keinginan tidak cukup. Melihat Kristus dari dalam luar, dari balik pintu atau dari jendela, itu tidak cukup. Mengapa? Oh, banyak orang akan hilang sambil berharap dan berkeinginan menjadi orang Kristen. Oh, mereka ingin menjadi seperti Kristus. Tapi mereka tidak akan pernah menjadi orang Kristen sampai mereka menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kehendak-Mu lah yang terjadi. Kristus tidak akan pernah masuk jika kita tidak membuka pintu tersebut. Dan membuka itu adalah kuasa kehendak. Kita tidak sanggup menuruti Kristus, kita tidak sanggup berbuat apa yang baik, kita bahkan tidak sanggup mengasihi Kristus, tapi kita dapat memberikan kehendak kita kepadanya. Dan ketika kita berkata, Tuhan, di situasi seperti ini sepertinya saya akan mati. Tetapi saya memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan, oke, Engkau memberikan izin, mari kita melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk keselamatanmu. George Muller menulis seperti ini. Ada saat di mana saya mati terhadap diri saya mati terhadap opini-opini saya mati terhadap apa yang saya sukai, saya mati terhadap kehendak-kehendak saya mati atas dunia ini, saya mati atas pujian-pujian yang dapat diberikan oleh dunia, dan saya juga tidak akan mempedulikan seandainya dunia mengkritik saya. Jadi, saudara, mengizinkan Kristus untuk masuk itu adalah satu pergumulan yang luar biasa. Mengapa? Ketika Anda mengizinkan Kristus untuk masuk dan menjadi bagian dari pekerjaan Anda, Kristus akan melakukan hal yang luar biasa yang itu tidak masuk akal bagi kita. Tapi jika kita menyerahkannya kepada Kristus, Dia akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi membuka pintu itu adalah mati bagi diri. Mengapa? Kristus ingin mengubah saya, cara memandang saya, supaya menjadi seperti Dia. Dan ingat, di dalam diri, Roma 6 ayat 16, jika kita bukan hamba kebenaran, jika Kristus bukan Tuhan kita, jika Kristus bukan yang menguasai kita, maka berarti kita adalah hamba dosa dan kita adalah hamba setan. Mari kita lihat bagaimana kita boleh mengalami mati terhadap diri sendiri. Oke, mari kita lihat. Bagaimana supaya mengalami mati terhadap diri sendiri? Kita mengetahui ada begitu banyak cerita tentang mati terhadap diri. Wahyu 3:20 menunjukkan bahwa lihat aku. Kristus ingin mengungkapkan dirinya, dan ini judul kecil kita di bagian atas, Revelation. Kristus ingin menyatakan dirinya kepada kita. Mari kita lihat Daniel 10 ayat 8. Ketika Daniel melihat Kristus, dalam penglihatannya apa yang terdengar? Dia pingsan. Pertemuan dengan Kristus membuat Daniel seperti mati. Ini bukan Daniel, ini Wahyu. Wahyu 1:17. Ketika aku melihat dia, ketika Kristus menyatakan dirinya kepada Yohanes, maka tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Jadi tanpa basa-basi, mati bagi diri akan terjadi ketika kita melihat Kristus dan kemuliaannya, maka seperti Paulus kita akan berkata, segala sesuatu kuanggap rugi oleh karena pengenalan akan Dia jauh lebih berharga daripada semuanya. Malah aku menganggap segala sesuatu itu sampah. Hanya ketika kita bertemu dengan Kristus setiap pagi, hanya ketika kita bertemu dengan Kristus di dalam kesibukan kita, kita menghabiskan waktu berdoa,
kita akan melihat betapa indahnya Kristus itu. Kemudian kita akan melihat betapa fananya kita, dan kita akan menghargai apa yang dapat Kristus perbuat bagi saya. Jadi Kristus ingin mengungkapkan dirinya kepada kita. Bagaimana dia mengungkapkan dirinya kepada kita? Melalui firman-Nya. Tanpa berhubungan dengan Kristus melalui firman-Nya, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan kita. Dan ketika kita tidak pernah melihat keindahan Kristus, kesempurnaan Kristus, kita akan melihat diri kita dan kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita akan menjadi seperti orang Farisi. Bukankah saya berpuasa 2 kali seminggu? Bukankah saya tidak makan ini dan mana itu? Bukankah saya tidur jam begini dan seterusnya? Itu tidak salah. Tetapi yang salah ketika dia menggunakan apa yang dia lakukan menjadi standar dan membandingkannya dengan orang lain. Saya memberikan tanah saya untuk gereja, puji Tuhan. Tapi ketika saya membandingkan apa yang saya berikan dengan yang diberikan oleh orang lain, maka kita sedang menyatakan bagian dari jemaat Laodikia. Tapi itu bukanlah kabar buruk, karena pekabaran ini adalah untuk saya dan untuk saudara. Jika pintu itu dibuka, jika kita berkehendak Allah untuk masuk, maka Kristus akan masuk. Aku akan masuk. Kata masuk ini kata yang luar biasa. Mari kita lihat. Kata masuk ini itulah yang artinya revolusi. Apa artinya revolusi? Revolusi itu adalah satu perubahan radikal yang akan terjadi. Ini dari Kamus Webster, itu akan ada satu perubahan cara berpikir, cara memandang. Ketika Kristus berada di luar, maka berarti yang ada di dalam itu adalah setan. Bukankah setan yang mempengaruhi cara berpikir orang Farisi yang kita lihat tadi malam? Bukankah setan yang mempengaruhi orang-orang sehingga menjadi semakin serupa dengan dunia? Dan Kristus ingin masuk. Kenapa dia ingin masuk? Dia ingin melakukan satu revolusi. Apa itu revolusi? Perubahan yang komplit, perubahan yang radikal, perubahan di dalam cara berpikir. Kita lihat 2 ayat. Untuk melihat kata masuk. Kata masuk di Wahyu pasal 3 ayat 20 itu muncul di Matius 12, 28-29. Itu berbicara waktu Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Dan Kristus mengumpamakan bagaimana dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, seperti ada seseorang yang masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah itu ada orang yang kuat, dan kemudian orang yang masuk ke dalam rumah itu merampas barang-barang yang ada, dan sebelum dia rampas, dia mengikat yang ada di dalam rumah tersebut. Kristus sementara menyatakan bahwa apabila ia masuk, ia akan mengikat yang ada di dalam situ. Siapa? Setan. Dan kemudian ia akan mengusir setan itu dari rumah itu, dan dia akan merampas. Dengan kata lain, dia akan menjadi pemilik dari rumah di mana dia akan masuk. Ketika Anda mengundang Kristus masuk di dalam perkuliahan Anda sementara mengundang Kristus menjadi pemilik dari studi Anda. Ketika Anda mengundang Kristus masuk ke dalam pekerjaan Anda di kantor, Anda sementara meminta Kristus untuk menjadi pemilik dari pekerjaan yang sementara Anda jalani. Ketika Anda mengundang Kristus untuk bersama-sama Anda mendidik anak-anak Anda, Kristus ingin menjadi penguasa untuk mendidik anak-anak kita. Dan dia akan melakukan satu perubahan yang radikal. Dan Anda lihat, cerita yang lain, masih dari perikop pasal yang sama, ini berbicara tentang kuasa setan, yang sudah meninggalkan satu rumah yang kosong. Mereka pergi dan kemudian mereka kembali. Waktu mereka kembali, ternyata rumah itu kosong. Dan mereka pun masuk, dan tinggal berdiam di situ. Apa yang terjadi? Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Apa artinya? Kata masuk di sini menggambarkan bahwa
ketika ada sesuatu yang masuk, terjadi perubahan yang radikal. Kalau di sini setan masuk, dia menjadi lebih buruk, berarti kebalikannya, jika Kristus masuk, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Saya akan menjadi seorang tua yang lebih baik. Saya akan menjadi seorang pemilik perusahaan yang lebih baik. Saya akan menjadi seorang pegawai yang lebih baik. Seorang anak yang lebih baik. Merubah anak-anak kita. Merubah orang lain. Merubah siapapun. Dengan hanya berfokus pada buah, pada apa yang mereka perbuat, tanpa mengatasi apa yang terjadi di dalam hati, tidak akan berhasil. Karena pasti buah yang rusak itu kelak akan muncul jika akar tidak diselesaikan. Jadi ketika Kristus masuk, yang kita akan tanya sekarang adalah, apa yang akan dia bawa masuk ke dalam? Ketika Kristus masuk, apa yang akan dia bawa masuk ke dalam? Kita lihat dulu ayatnya. Kita akan selesai dalam 3-4 slide lagi. Lihat, aku berdiri. Aku akan masuk. Siapa yang akan masuk? Kristus. Dan apa yang dia bawa? Dirinya sendiri. Oh, mari kita lihat. Hukum menuntut kebenaran, kehidupan yang benar. Pada masa penghakiman, kita bahas hari pertama, kita berada pada saat penghakiman. Hukum menuntut saya dan saudara berbuat apa yang baik. Tetapi saya dan saudara tidak dapat memenuhi klaim hukum tersebut. Dengan demikian kita dinyatakan bersalah, kita dinyatakan berdosa, dan upah dosa ialah maut. Tetapi Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia, menjalani kehidupan yang suci sebagai manusia, dan mengembangkan karakter yang sempurna. Mari kita baca kalimat ini bersama-sama, walaupun Anda mute. Ini yang dia tawarkan sebagai apa? Hadiah gratis untuk semua yang akan menerimanya. Kesempurnaan tabiat bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi kesempurnaan tabiat adalah hadiah, adalah pemberian gratis yang diberikan oleh Kristus. Ini adalah satu pemberian. Bagian kita adalah menerima pemberian tersebut. Itulah sebabnya seorang penulis Kristen yang menulis tentang pembenaran oleh iman berkata, ini adalah saat untuk berhenti mencoba menjadi orang yang Kristen yang baik. Sekali lagi saya katakan, ini adalah sekarang kita harus berhenti mencoba menjadi orang Kristen yang baik. Kita harus berhenti mencoba untuk mengasihi orang lain. Berhenti mencoba untuk menghasilkan buah-buah. Yang kita harus buat adalah, sekarang yang kita harus buat adalah menerima tabiat Kristus itu sendiri. Caranya bagaimana? Membiarkan Kristus masuk di dalam kehidupan kita. Saya ingat, waktu kecil, saya dibaptis kelas 5 SD, dan sesudah saya dibaptis, saya mulai menghitung. Ketika saya melakukan hal, saya hitung, dosa saya 1, 2, 3, 4. Saya mencoba menghitung dosa-dosa saya sampai saya menjadi putus asa dan saya bilang, saya ini seperti seorang yang tidak dapat berbuat apa-apa karena kehendak untuk melakukan apa yang baik ada, tapi saya tidak sanggup melakukannya. Dan puji Tuhan, ternyata kehidupan kesempurnaan itu adalah pemberian dari Kristus dan diberikan kepada mereka yang suka untuk menerimanya. Siapa yang menerimanya? Mereka yang rela untuk mati terhadap diri sendiri. Mereka yang rela untuk memiliki waktu bersama dengan Kristus. Karena dari waktu itulah kehidupan mereka diubahkan setiap saat. Anda lihat, Injil yang Kristus beritakan bukan hanya pengampunan dosa yang sudah atas dosa-dosa yang kita buat, tetapi juga itu adalah mengembalikan peta Allah yang hilang. Kristus, kebenaran Kristus bukan hanya mengampuni kita, menganggap kita tidak berdosa, tetapi ketika kita datang kepada Kristus,
maka Kristus selain mengampuni kita, dia akan menolong kita supaya kita akan memiliki kehidupannya dan dia yang hidup di dalam kita. Jadi ketika Kristus masuk, Kristus berada di dalam kita dan kita berada di dalam Kristus. Paulus berkata, namun aku mati, tetapi aku hidup. Dan hidupku ini bukan lagi aku yang hidup, tetapi dia yang hidup di dalam aku. Dan hidupku ini, aku hidup di dalam melalui iman kepada Anak Allah. Mati bagi diri bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi mati bagi diri akan kita lihat, kita rasakan, kita alami ketika kita bersama dengan Kristus. Pekabaran kepada jemaat Laodikia bukan satu pengetahuan, tapi pekabaran ini adalah panggilan untuk memiliki pengalaman yang hidup dengan Kristus. Inilah Injil itu. Kristus ingin menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada mereka yang terkungkung dengan kebiasaan-kebiasaan yang jahat, kepada mereka yang tidak sanggup melepaskan diri mereka dari hal-hal yang jahat. Kutipan yang terakhir, perhatikan ini. Disinilah di mana judul itu diambil. Melalui saya sengaja tidak menerjemahkannya, saya akan coba menerjemahkannya secara bebas. Melalui pengungkapan, revelation, melalui pengungkapan tabiat Kristus yang sangat indah, hati kita akan diubahkan. Dan ketika oleh iman, oh ya Tuhan, oke Tuhan, saya izinkan Tuhan menulis cerita kisah kasih saya. Oleh iman, Tuhan, kalaupun apapun yang terjadi dengan pekerjaan saya, kalaupun Tuhan mengizinkan saya kehilangan pekerjaan, kalau itu untuk membawa kebaikan bagi saya, biarlah itu terjadi seperti kehendak Tuhan. Tuhan, kalaupun saya memang tidak bisa kuliah semester ini, biarlah itu terjadi jika itu akan membawa kebaikan bagi saya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini akan membawa satu revolusi di dalam hati. Dan kemudian akan terjadi kebangunan rohani, kemudian terjadi reformasi dalam cara berpikir, perkataan, dan tindakan. Dan inilah pekabaran pada jemaat Laodikia. Kristus ingin masuk. Kristus ingin mengubah keduniawian kita. Kristus ingin mengubah sifat-sifat Farisi kita menjadi seperti Dia, sehingga melalui umatnya yang hidup pada saat penghakiman ini, pelajaran malam pertama, Kristus akan melakukan satu perkara yang ajaib, seperti Dia mengubah orang kusta. Sehingga perkara yang ajaib itu, mujizat yang besar, dan mujizat itu adalah perubahan hidup, akan menjadi bukti bahwa Allah itu benar dan setan itu salah. Besok kita akan melihat tentang bagaimanakah jemaat Laodikia itu menang. Ketika Kristus berkata, barang siapa menang, pertanyaannya adalah, menang dari apa? Emang ada pertempuran? Pertempuran seperti apa? Bagaimana supaya saya bisa menang? Kita akan lihat besok malam, dan saya ingin menutup dengan satu cerita pendek. Saya sangat suka cerita ini. Ceritanya seperti ini. Satu saat, ada seseorang memiliki rumah yang besar dan beberapa kamar yang banyak. Saya sudah menceritakannya berulang-ulang. Saat dia di dalam rumah, dia mendengar ketokan di depan pintu. Waktu dia buka pintu tersebut, dia melihat setan ada di sana. Dan dia mengusir setan. Mereka saling beradu di pintu, dorong-mendorong di pintu sampai akhirnya, setan boleh diusir. Tapi dari luar setan berkata, besok saya akan datang dengan lebih banyak. Benar, besoknya 2 setan datang. Ketokan di pintu, pas dia buka, dia lihat setan, kemudian terjadilah dorong-mendorong. Hal yang sama terjadi. Dia saat itu masih boleh menang. Dan dia ingat, aduh, capek sekali. Gimana kalau saya undang Yesus? Dan dia panggil Yesus untuk datang.
Dan Yesus datang dan dia memberikan Yesus satu ruangan yang sangat baik di paling atas di rumahnya. Besoknya semakin banyak orang, semakin banyak setan yang datang. Waktu dia lihat terjadi dorong-mendorong, dia tidak mampu lagi untuk menahan dan dia akhirnya lari ke atas. Rumahnya mulai dipenuhi oleh setan dan dia membuka Yesus, pintu dari Yesus. Ketika dia buka pintu dan dia berkata, "Yesus, tolong." Yesus kemudian keluar dan Yesus mengusir setan-setan tersebut. Ketika mereka melihat ada Yesus di dalam, mereka lari dan berkata, "Oh sorry, salah tempat." Dan dia berkata kepada Yesus, "Yesus, saya sudah sangat capek, kenapa engkau tidak menolong saya?" Dan Yesus berkata, "Bukankah engkau hanya memberikan saya satu ruangan di dalam rumahmu?" Di dalam kehidupan kita, berapa ruangan yang kita berikan kepada Kristus? Dalam makanan mungkin kita membiarkan Kristus mengajar kita. Tapi bagaimana di dalam pergaulan kita? Apakah kita mengizinkan Kristus untuk masuk? Bagaimana dalam pekerjaan kita? Pemilihan karir kita? Ketika Anda akan mulai untuk bekerja, apakah Anda mengizinkan Kristus masuk? Pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang Yesus katakan, "Biarkanlah aku ingin masuk di setiap aspek kehidupanmu, sehingga sebagaimana aku telah menang, kamu pun akan menang." Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Baik, sekarang tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Jika ada usulan doa, boleh dikirimkan via chat atau chat kolom, atau boleh juga menyampaikan secara langsung di unmute dan bisa sampaikan secara langsung. Selamat Sabat. Sahabat, Tolong didoakan teman saya Pendeta Lamhot Sianipar dan Ibu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Advent oleh karena COVID. Baik. Baik, apa ada lagi usulan doa? Baik, masih saya berikan kesempatan untuk mereka yang ingin menyampaikan usulan doa. Selamat Sabat. sahabat, Mohon didoakan. Mohon didoakan setiap pergumulan umat-umat Tuhan yang semakin sulit ya sekarang ini. Jadi kita doakan ya semuanya pergumulan-pergumulan umat-umat Tuhan yang ke depannya ini supaya kita semakin dikuatkan. Biar seperti yang tadi dihotbahkan, supaya ruangannya jangan cuma satu kita kasih Tuhan masuk, tapi biarlah semua umat-umat Tuhan dalam pergumulannya kita membuka banyak ruangan untuk Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika ada usulan doa, masih saya berikan kesempatan. Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya minta kesediaan untuk pembicara kita, Saudara Elvis, untuk pimpin kita dalam doa. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan instrumen dulu, dan kemudian akan dilanjutkan dengan doa. Saya persilakan kepada
Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan senantiasa memberikan kami pengharapan di tengah-tengah keputusasaan kami. Benar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya bejana tanah liat ini, hidup kami ini, di dalam hidup kami ini tidak ada apa-apa. Tetapi fakta bahwa kami berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, di tengah keterbatasan kami, adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Kristus ingin masuk dan ingin mengubahkan kehidupan kami. Dan terima kasih karena Kristus masih menjadi perantara bagi kami. Oleh karena itu, kami memohonkan Tuhan kiranya menyembuhkan ada ibu butar-butar dan saudara pendeta kami yang berada di rumah sakit Advent yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya melawat mereka. Tuhan kiranya menemani mereka. Dan pada saat seperti ini, ketika situasi tidak menguntungkan, biarlah Kristus akan selalu menjadi kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang siap untuk dibaptiskan pada KKR Apakti. Biarlah permulaan perjalanan mereka dengan Kristus akan menjadi satu awal yang indah ketika mereka menyerahkan diri mereka kepada Kristus, menjadi bagian dari umat yang sisa, mengizinkan Kristus berkarya di dalam kehidupan mereka, supaya melalui kehidupan mereka, karya Kristus akan boleh dilihat oleh seluruh dunia. Kami pun berdoa bagi pergumulan umat-umat Allah dimanapun mereka berada. Tuhan, hanya kepada Kristus kami berharap. Hanya kepada Tuhan kami menaruh segala harapan kami, dan kami tahu bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tidak pernah melepaskan pengharapan kami kepada Kristus. Tolonglah kami untuk tidak bimbang dalam iman kami, tetapi akan tetap diperkuat imannya dan memuliakan Tuhan seperti Abraham. Berkati kami pada sepanjang sisa malam hari ini, dan siapkan kami besok ya Tuhan, untuk melihat keindahan luar biasa yang Tuhan siapkan, kemenangan yang Tuhan siapkan bagi jemaat Laodikia yang membuka hati mereka untuk dimasuki oleh Kristus. Lakukanlah Tuhan revolusi yang luar biasa di dalam diri kami, sehingga apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kami, akan Tuhan lakukan di dunia ini melalui kami, orang-orang yang berdosa di tangan Allah yang menutupi keberdosaan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dimuliakanlah Engkau dalam segala sesuatu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Baik. Acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Tetapi jangan kecewa, karena kita masih akan bertemu esok hari yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini, Saudara Elvis, yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa.
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang sudah hadir, bahkan seluruh tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Tapi ingat, jangan sampai terlambat. Kita akan masih ada satu pertemuan besok hari yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Boleh dinyalakan kamera-kameranya. Baik, silakan Pendeta pimpin dalam sesi foto bersama. Iya. Mari kita hidupkan kamera masing-masing. Oke. Jangan lupa sisir rambut. Oke. Siap semua? Senyum. 1, 2, sebentar. Oke, 1, 2, 3, smile. Yup. Oke, mari kita pergi ke halaman selanjutnya. Kita akan ambil gambar untuk halaman selanjutnya. Siap semua? 1, senyum. Yang paling indah senyumnya. 2, 3, senyum. Ya, oke. Berhasil. Yang mau menyapa pembicara, silakan, dipersilakan. Oke. Terima kasih, Sir. Tuhan berkati. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Pak Elvis. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkatinya. Thank you, sir. Ya, Kasih sama-sama. semua. Tuhan berkati. Berkati. Sampai jumpa besok Terima sore kasih, jam. Pak Elvis. Selamat Sabat buat kita semuanya. Tuhan Ya, memberkati. sama-sama. Oke.